Shalom, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Bersama saya, Pendeta Lukas Eko Sukoco, dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo. Jumpa kembali dalam RHI. Renungan hari ini kita akan mengangkat satu tema yang sederhana tapi bermakna, yaitu menangislah dengan orang yang menangis. Menangislah dengan orang yang menangis. Semoga bermanfaat. Mari kita siapkan diri kita pada saat ini. Apakah ibu, bapak, dan saudara-saudara pernah merasakan pada kondisi yang sedih, yang berbeban berat, bahkan yang seakan menangis pun sudah kering air mata? Beban yang sangat berat. Pernah? Jika belum, syukurlah. Saya pernah mengalaminya. Beban yang sangat berat. Mungkin kita juga pernah. Seorang ibu yang ditinggal mati oleh suaminya. Sementara anaknya yang masih bayi sedang sakit. Belum lagi berpikir secara ekonomi karena suami ini yang bekerja. Rumah yang ditempati sudah berkali-kali ditagih karena dia menyewa. Dan dia tidak bisa berbuat apa-apa karena bayi kecilnya tak mungkin ditinggalkan dia bekerja. Ketika kematian suami ini tiba, seorang sahabat datang, kebetulan pendeta, dan dia datang duduk dan menemani ibu yang menangis ini. Beberapa saat, dan dia menunggui sambil ikut menangis. Karena dia tahu situasinya, dia tahu kondisinya, dia tahu masalahnya, dan dia ikut berbeban berat. King konjur kepiye. Saudara, ibu yang menangis ini, setelah dia menangis dan dia melihat ada sahabatnya yang kebetulan pendeta yang juga ikut nungguin, bahkan ikut menangis. Dia merasa tenang. Aku tidak sendiri. Kemudian ia berpaling dan berkata, apa yang harus aku lakukan? Sahabatnya ini berkata, harus menghubungi rumah sakit atau sekurang-kurangnya dokter untuk memeriksa dan memastikan ini kondisi suamimu. Harus menghubungi keluarga dekatnya, meskipun engkau istrinya. Dia mendadak kaget. Dan dia segera melakukan tugas. Apa itu? Dia meminta tolong tetangga yang datang. Dan dia mulai berpikir jernih. Saudara, mendampingi orang yang sedang menangis dengan hati begitu penting. Kita tidak perlu datang lalu dengan rentetan hiburan. Wes. Ini sudah menjadi kehendak Tuhan. Oh, ini sudah garis yang pasti. Oh, tanku awam bedah kota yang pasti atau apa itu. Wah. Saudara, sikap menangis dengan orang yang menangis adalah sikap empati. Kita akan melihat, kita akan membaca di dalam kitab Roma.
Saudara, saya akan membacakan kitab Roma pasal 12. Roma 12. Ini rangkaian, jadi saya harus baca mulai ayat 9 sampai dengan 15. Yang demikian sabdanya. Nasihat untuk hidup dalam kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberi tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Ayat 15 saya ulang baca. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Yang berbahagia barang siapa mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam kehidupan setiap hari. Puji Tuhan. Saudara, apakah artinya bersukacita dengan orang yang bersukacita dan menangis dengan orang yang menangis? Apa kaitannya dengan ayat-ayat sebelumnya? Saudaraku, tadi di depan saya sudah ungkap bahwa maksud utama dari menangislah dengan orang yang menangis adalah berempati. Dan berempati yang dimaksud adalah yang berlandaskan cinta kasih sejati. Saudara tahu, kekristenan tidak pernah mengajari umatnya untuk mengutuk atau melakukan sesuatu yang jahat. Tidak. Tapi yang baik, bahkan mendoakan musuhnya, mengampuni. Bahkan di sini dikatakan, berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Kekristenan mengajarkan cinta kasih karena itulah yang dilakukan oleh Yesus. Nah, oleh sebab itu, menangislah dengan orang yang menangis atau sebelumnya bersukacitalah dengan orang yang bersukacita adalah empati yang dilandasi oleh kasih. Saudara, saya beritahu, yang sering terjadi adalah bukan bersukacita dengan orang yang bersukacita, menangis dengan orang yang menangis. Yang sering terjadi adalah bersukacitalah dengan orang yang menangis dan menangislah bila melihat orang lain bersukacita. Bukankah itu? Sehingga saudara perhatikan, kalau ada bencana, ada longsor, ada rumah yang tertimbun runtuh dan parah, maka orang mulai datang bukan untuk membantu, tapi untuk selfie. Itu namanya wisata bencana. Bukan menangis dengan orang yang menangis, tapi bersukacita melihat orang yang menangis. Bukankah itu yang sering kita lakukan? Oleh sebab itu, tekanan utama menangislah dengan orang yang menangis, ini yang saya angkat supaya kita punya empati, supaya kita punya cinta kasih yang itu nyata. Disitulah agama menjadi nyata. Agama mengajari orang untuk hidup dalam kebenaran. Agama mengajari orang untuk melakukan hal yang baik. Maksud saya,
tentu yang di dalam Alkitab. Oleh sebab itu saudara, ini perlu direnungkan secara mendalam. Supaya kita mampu melakukan menangis dengan orang yang menangis, landasannya empati dan cinta kasih. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, lihat di sekitar kita, ada orang-orang yang sakit, yang terpapar virus, yang kemudian menderita, yang kehilangan orang yang dicintai dalam kedukaan yang hebat. Apa yang kita lakukan? Lah Pak, mikir apa dewi mawon. Lah yang penting mikir diri sendiri. Oh biar orang lain memikir dirinya sendiri juga. Itu bukan ajaran iman Kristen. Ajaran yang kita baca, hidup di dalam kasih. Bersukacita dengan orang yang bersukacita, menopang, mendukung. Tapi yang paling berat adalah menangislah dengan orang yang menangis. Saudaraku, ini bagian penting. Dan di masa pandemi seperti ini yang harus kita pupuk bersama. Sebagai hamba Tuhan, saya mengajak, ayo kita pupuk bersama untuk hidup di dalam cinta kasih. Paling tidak saudara. Kalau kita tahu saudara kita, atau keluarga kita, atau tetangga kita, paling tidak kita menyapa, bisa WA, bisa telepon, bisa juga berdoa, dan jangan memikirkan diri sendiri saja. Ini. Oleh sebab itu, ini perlu dilatih. Caranya melatih adalah landasannya dalam bacaan tadi, ya hidup dalam cinta kasih sejati. Mendoakan orang lain, bahkan yang menganiaya kita, yang mengkafir-kafirkan kita pun kita doakan. Karena apa? Karena kita memiliki keyakinan kita orang yang beriman. Dan kita tidak akan goyah, kita tidak akan terpancing marah, dan kita tidak akan berkurang iman kita. Karena ungkapan itu kita berdoa. Kita berbuat yang seharusnya. Kita berbuat di dalam kebenaran, kita mengasihi mereka dengan tulus. Dan itu perlu dilatih. Saya juga belajar, memperhatikan supaya kita mampu berbuat sesuatu yang baik kepada orang-orang di sekitar kita. Saudara, malam ini hati saya juga sedih. Setelah menemani sahabat yang kehilangan istrinya yang mendadak meninggal dunia. Lalu mendapat kabar sahabatku yang lain sedang harus operasi di rumah sakit karena ada sesuatu di bagian tubuhnya yang kurang baik. Saya juga mendapat kabar karena sahabatku yang lain lagi orang tuanya meninggal. Yang lain lagi kakaknya yang meninggal. Bahkan sahabatku yang satunya anaknya yang belum lama menikah, baru sekitar 2 atau 3 bulan kena penyakit dan meninggal. Saya tidak mungkin mengunjungi mereka di berbagai kota itu. Tapi saya mendengar dan saya putuskan untuk menopang dalam doa. Cukup? Belum. Menyapa dengan ungkapan, dengan WA, dengan telepon. Cukup? Tidak. Aku mendengar keluhannya. Bahkan yang memungkinkan dengan tentu protokoler kesehatan, aku akan kunjungi. Cukup waktu, punya banyak waktu? Tidak. Tapi aku belajar untuk melakukan sabda ini. Meskipun tidak sempurna. Dan saya yakin Tuhan akan memberkati setiap orang yang punya niat, tekad yang baik tentang tindakan kasih kepada sesama yang tulus. Ayatnya mengatakan, menangislah dengan orang yang menangis. Dan sekarang ada banyak orang yang sedang menangis. Tak usah jauh-jauh. Jangan-jangan
di rumah kita sendiri ada pasangan kita, anak kita, bahkan mungkin anggota keluarga kita yang sedang menangis. Jangan-jangan kita egois dengan diri kita sendiri. Saya belajar untuk itu. Dan mari kita belajar bersama-sama menangis dengan orang yang menangis. Semoga Tuhan menolong dan memberkati kita untuk menghibur pada sesama. Saudara, mari kita mohon tuntunan Roh Kudus supaya kita dimampukan tidak hanya merenungkan firman Tuhan, tapi melakukannya. Saya ulangi, melakukannya. Mari kita mengundang Roh Kudus, biarlah Tuhan menguatkan kita untuk hidup sesuai dengan standar orang beriman di tengah banyaknya petaka, bencana alam, pandemi yang belum usai, dan macam-macam tangisan di sekitar kita. Kita mohon kekuatan, kita berdoa, dan kita juga melakukan ini seberapa kita mampu dengan orang-orang di sekitar kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, berkatilah agar kami mampu untuk menangis dengan orang yang menangis dan bersukacita dengan orang yang bersukacita, terlebih menangis dengan orang yang menangis. Roh Kudus menolong kami dan memberkati sehingga kami mampu melakukan sabdamu itu di tengah-tengah petaka, bencana yang banyak terjadi, pandemi yang belum usai. Tolonglah juga supaya kami diberi kekuatan kesehatan untuk menjadi berkat buat sesama. Kami mohon kabulkan doa kami demi Kristus pengantara kami. Amin.